Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Yasmin Nabila dengan NIM 126206201012 dan yang kedua Nila Rohmatul Aula dengan NIM 126206202048 dan yang ketiga Raidira Firdarera dengan NIM 126206202054 dan yang keempat Retno Puji Lestari dengan NIM 126206202055. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Bidang Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bu Nanda Istiqomah MPD. Yang pertama, perkembangan kognitif bidang auditori pada anak usia dini. Apa sih kognitif itu? Bagaimana sih kognitif itu? Kognitif ialah kemampuan berpikir anak secara kompleks dan anak mampu melakukan penalaran serta pemecahan masalah secara sederhana terlebih dahulu. Kemampuan kognitif bentuk auditori merupakan kemampuan anak dalam mengamati dan menalar suatu hal melalui pendengarannya atau telinganya sehingga anak mampu merespon terhadap apa yang telah didengar. Orang yang ada di sekitarnya membicarakan suatu hal, anak mampu mendengarnya, lalu anak akan merespon apa yang didengarkannya melalui orang-orang sekitarnya. Kegiatan-kegiatan apa sih yang diperlukan untuk mengasah auditori anak? Kegiatannya sangat simpel sekali. Yang pertama adalah kegiatan bercerita. Anak diajak untuk mendengarkan cerita terlebih dahulu. Anak diajak untuk, ayo kita mendengarkan suara-suara binatang. Lalu anak akan dimudahkan dengan diberikan pertanyaan, penebakan-penebakan seperti suara binatang apa ini, dan anak akan bisa merespon, menjawab apa yang telah didengarkannya, apa yang berada di pikirannya. Anak mampu mengutarakannya terlebih dahulu. Ciri-ciri dari kemampuan auditori yang pertama adalah mengutamakan pendengaran, membaca dengan suara, menulis dengan yang kedua, kemampuan kognitif bidang visual pada anak usia dini. Pada kemampuan bidang visual ini mengutamakan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak itu sendiri. Dengan hal ini, kemampuan anak dapat dikembangkan melalui pengenalan benda-benda sekitar dan mengamati melalui ukuran, bentuk, warna benda tersebut, sehingga anak dapat menyebutkan apa yang telah diamatinya. Anak akan mampu mengutarakan pendapatnya mengenai apa yang telah ia lihat dari suatu benda tersebut. Kemampuan ini berperan penting untuk mengasah penglihatan dan cara bicara anak. C. Bidang pengembangan taktil anak usia dini. Anak usia dini adalah aset bangsa yang memiliki potensi yang harus dikembangkan dan digali dengan metode yang efektif dan efisien. Salah satu potensi yang harus dikembangkan adalah kemampuan kognitifnya. Kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir dan memecahkan suatu masalah. Salah satu bidang pengembangan kognitif adalah pengembangan taktil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan taktil? Pengembangan taktil adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan indera peraba. Misalnya, seperti merasakan panas dingin, tebal tipis, kasar halus, dan tekstur kontras yang lainnya. Pengembangan bidang taktil merupakan salah satu perkembangan kognitif yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Apa sih tujuannya? Yaitu agar anak dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pertama-tama guru harus menjelaskan dan mengajak anak didiknya untuk berimajinasi tentang apa itu kasar, halus, tebal, tipis, panas, dingin, dan lain sebagainya. Kemudian mengajak anak untuk bereksplorasi dengan benda-benda yang ada di sekitar. Dengan itu, anak akan mudah memahami tentang indera perabanya.
Fungsi taktil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembeda rasa seperti kasar, halus, panas, dingin, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai perlindungan tubuh seperti rasa nyeri, gatal, tajam, sedih, takut, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui sumber rangsangan dan memberi kesadaran akan posisi tubuh. Kemudian, jika fungsi taktil pada anak terganggu, maka anak cenderung tidak suka disentuh, apalagi dipeluk. Bahkan, mereka akan cenderung memukul. Kemudian, anak tidak akan suka pada makanan yang bertekstur tertentu, seperti makanan yang kental, licin, dan kenyal. Kemudian, anak tidak memiliki kesadaran terhadap benda yang disentuhnya, sehingga akan mudah kehilangan barang. Berikut permainan yang dapat menstimulasi taktil pada anak. Yang pertama, bermain dengan benda padat seperti bola, kelereng, daun, alat musik, matras, dan bantal. Berikan kesempatan kepada anak untuk menyentuh semua benda tersebut dan merasakan perbedaannya. Yang kedua, bermain dengan benda cair seperti finger painting dengan menggunakan pewarna makanan atau cat air. Bermain tepung yang diberi air, kemudian membantu mencuci mobil atau sepeda kesayangannya. Yang ketiga, bermain dengan benda yang kenyal dan lembut seperti play-doh, lilin, tanah liat, bubur kertas, dan lain sebagainya. Bermain dengan benda yang bertekstur kasar, halus, tajam, tumpul, seperti bermain kacang-kacangan dan pasir. Yang keempat, bermain pura-pura atau pretend play. Bermain dengan melihat mimik wajah di cermin. Mengenalkan berbagai macam ekspresi kepada anak. Jika anak melakukan hal yang lucu, maka tertawalah. Jika anak melakukan sesuatu yang menyakiti kita, menangislah sambil menunjukkan kepada anak bagian yang disakiti. D. Bidang pengembangan kinestik pada anak usia dini. Sebelum membahas bidang pengembangan kinestik pada anak usia dini lebih jauh, perlu kita ketahui apa arti dari kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan anak menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan ide atau perasaan mereka. Dilihat pada kenyataannya di lapangan bahwa anak-anak memiliki kecerdasan kinestik serta bakat, minat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk itu, peran orang tua dalam pengembangan kinestik ini sangat penting dikarenakan peran guru di sekolah kurang maksimal. Peran guru yang kurang maksimal tersebut dikarenakan banyaknya anak yang dihadapi, serta setiap anak memiliki pola pikir dan gaya belajar mereka masing-masing. Berikut cara untuk mengembangkan kecerdasan kinestik pada anak usia dini. Yang pertama, mengajak anak untuk beraktivitas fisik seperti melakukan pekerjaan rumah, contohnya menyapu, mengepel, dan membersihkan tempat tidur. Yang kedua, memberikan anak waktu dan ruang untuk bergerak bebas. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengenali objek dengan menyentuh objek tersebut. Contohnya, mengenali objek mulut dengan menyentuh mulut, kemudian mengenali objek mata dengan menyentuh mata, dan seterusnya. Yang keempat, ajak anak untuk bereksplorasi di tempat yang luas atau alam terbuka, seperti taman, tempat bermain, dan tempat seni. Kemudian selanjutnya, ajak anak untuk melakukan permainan membangun, memperbaiki, dan membuat seperti membuat istana pasir, bermain balok, dan origami. Yang terakhir, bantu anak untuk mengeksplorasi bakat minatnya seperti mendaftarkan lomba tari, lomba menggambar, lomba menyanyi, dan selanjutnya yaitu bidang aritmatika pada anak usia dini. Aritmatika merupakan ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Aritmatika atau artematika dulu disebut ilmu hitung merupakan cabang atau pendahulu matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Operasi dan aritmatika adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun penjumlahan adalah salah satu operasi dasar matematika dan pengurangan adalah invers dari operasi penjumlahan. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut urutan operasi aritmatika yang mana dulu lebih dilakukan urutannya. Salah satu penjelasan mengapa menghindari kata aritmatika berasal dari fakta bahwa selain belajar angka dan cara menanganinya, siswa sering diajarkan tentang bentuk, keterampilan, dan pengukuran yang membawa
bidang aritmatika. Selanjutnya yaitu bidang pengembangan geometri pada anak usia dini. Geometri merupakan bagian dari matematika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bentuk geometri pada anak usia dini dimulai dari yang konkret ke abstrak, dari pemahaman segi intuisif ke analisis, dari eksplorasi ke penguasaan dalam jangka waktu yang lama, serta dari tahap yang paling sederhana hingga yang paling tinggi. Geometri merupakan dasar dalam matematika dan pembangunan. Selain dapat menumbuh kembangkan kemampuan berpikir logis, geometri juga efektif untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam banyak cabang matematika. Pengenalan geometri pada anak usia dini perlu diberikan melalui kegiatan yang menyenangkan, yaitu dengan cara bermain. Pengenalan geometri melalui bermain akan membuat anak menjadi rileks, tidak merasa terbebani, berdampak positif terhadap pembelajaran. Tidak hanya itu, dalam pemikiran anak pun akan terekam bahwa pengenalan geometri sangat menyenangkan dan tidak menakutkan. Dengan mengenalkan anak kepada geometri, diharapkan dapat membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan zaman di dalam kehidupan yang terus berkembang. Melalui berbagai latihan dasar, anak diharapkan kelak mempunyai pola pemikiran yang logis, kritis, dan rasional. Yang ketujuh yaitu bidang sains permulaan anak usia dini. Dari sudut bahasa, sains atau yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia, artinya pengetahuan. Tetapi pernyataan tersebut terlalu luas dalam penggunaan sehari-hari. Untuk itu perlu dimunculkan kajian etimologi lainnya. Para ahli memandang batasan etimologis yang tepat tentang sains yaitu dari bahasa Jerman. Hal itu menunjuk pada kata Wissenschaft yang memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau terorganisasikan secara sistematis. Secara konseptual terdapat sejumlah pengertian dan batasan sains yang dikemukakan oleh para ahli, mendefinisikan sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tidak hidup. Lebih banyak mendiskusikan tentang alam atau natural science seperti fisika, kimia, dan biologi. Makna pembelajaran sains pada anak usia dini. Pembelajaran sains pada anak usia dini selayaknya dilakukan sebagai proses pengenalan dan penguasaan pada taraf yang sederhana. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat digunakan yaitu menginterasikan atau menyisipkan pembelajaran sains pada program pembentukan PAUD yang telah ada, sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang menu generik pendidikan anak usia dini. Namun demikian, menyisipkan pembelajaran sains pada program pendidikan anak usia dini dalam suasana bermain atau learning by playing merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan, sebab karakteristik anak dalam merespon sesuatu selalu dalam makna sebagai permainan. Dalam pemikiran Holt, Besgen 2001, tujuan pengajaran sains bagi anak dapat disimpulkan menjadi 3 dimensi utama, sebagai sasaran pokoknya yaitu dimensi produk, dimensi proses, dan dimensi sikap sains.